warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Febriansyah, kelas 10 EKJA. Saya akan menerangkan atau menjelaskan materi AIJ, mengkonfigurasi wireless pada router. Lanjut ke pengertian wireless. Pengertian wireless. Wireless adalah jika dari arti katanya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Saat ini teknologi wireless sudah berkembang pesat. Buktinya dapat dilihat dengan semakin banyaknya yang menggunakan telepon seluler. Selain itu, berkembang juga teknologi wireless yang dipakai untuk mengakses internet. Berikut fungsi wireless ada 4. 1. Pemakai tidak dibatasi ruang gerak dan hanya dibatasi pada jarak jangkauan dari satu titik pemancar Wi-Fi. Dan yang kedua, jarak pada sistem Wi-Fi mampu menjangkau area 100 feet atau 30 meter radius. Selain itu, dapat diperkuat dengan perangkat khusus seperti booster yang berfungsi sebagai relay yang mampu menjangkau ratusan bahkan beberapa kilometer ke satu arah atau direksional. Bahkan hardware terbaru terdapat perangkat di mana satu perangkat access point dapat saling merelay atau disebut bridge kembali ke beberapa bagian atau titik sehingga memperjauh jarak jangkauan dan dapat disebar di beberapa titik dalam suatu ruangan untuk menyatukan sebuah network LAN. Yang ketiga, perangkat wireless untuk teknologi wireless Wi-Fi ini sudah umum digunakan dan harganya sudah menjadi relatif murah. Yang keempat, sebagian besar notebook tipe terbaru sudah dilengkapi dengan perangkat network wireless dengan teknologi Wi-Fi ini. Berikut konfigurasi wireless pada router. Yang ke-1, kabel up dan power on, pastikan Anda telah mengirim semuanya ke router. Ini akan mencakup koneksi ke modem atau soket telepon Anda dan koneksi kabel Ethernet ke laptop Anda. Pabrikan biasanya meminta kabel Ethernet digunakan untuk pengaturan awal. Setelah disetting, Anda akan dapat menggunakan Wi-Fi di laptop Anda jika diinginkan. Yang kedua, konfigurasi IP address 192.168.1.1. Yang kedua, 192.198.0.254. Ketiga, 10.0.0.1. Terakhir, 172.16.0.1. Dan yang ketiga, setup DHCP. Pastikan Anda mengaktifkan DHCP di laptop Anda. Ini akan memaksa laptop Anda untuk mendapatkan alamat IP dari router. Jika alamat IP Anda telah dimasukkan secara manual, Anda harus beralih ke DHCP. Cara menggunakan DHCP bisa Anda cek di sini, di link berikut. Setelah itu, untuk merefresh jenis alamat IP DHCP Anda di ipconfig atau release, maka ipconfig atau renew. Anda sekarang harus memiliki alamat IP yang ditetapkan oleh router Anda. Yang keempat, login ke router Anda. 1. Sekarang Anda dapat masuk ke antar muka GUI router. Disinilah kita akan mengkonfigurasi router. Anda harus membuka web browser kesukaan Anda, seperti internet, Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain. Dan ketik alamat IP router Anda, dipilah alamat, dan enter. Anda sekarang akan diminta untuk login. Yang kedua, akan ada login default untuk router Anda. Anda biasanya harus memasukkan username dan password. Anda bisa melihat di bagian dokumentasi pabrik router
atau melihat di kotak router Anda untuk tetapi yang umum untuk login router adalah admin dan password. Setelah login, Anda harus masuk ke pengaturan atau wireless settings. Di sini Anda perlu mengatur parameter yang diperlukan untuk menjalankan WiFi Anda. Dan yang terakhir 5, pengaturan Phantom router. Dan lanjut ke keuntungan wireless. Keuntungan wireless ada 3. Tidak ada kabel yang melintasi rumah atau kantor. Yang kedua, dapat digunakan untuk perangkat Ethernet lainnya juga, atau lihat diagram. Ketiga, mengingat kekurangannya, powerline mungkin masih menjadi pilihan yang lebih baik daripada bridge atau repeater. Lanjut, yang terakhir, kekurangan wireless. Kekurangan wireless lebih banyak biaya, rentan terhadap gangguan dari barang-barang listrik berdaya tinggi lainnya yang ada di rumah atau kantor. Tidak dapat bekerja dengan baik dengan kabel listrik yang sangat lama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.